Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami mengenai epidemiologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Enggara Dimas Kumandaru, NIM 125, yang kedua ada Zidan Bintang, NIM 127, yang ketiga ada Gagas Chandra, NIM 138, yang terakhir ada Aji Putra, NIM 145. Next. Selanjutnya ada epidemi. Epidemi adalah meningkatnya penyakit dengan hebat pada waktu dan wilayah tertentu dalam satu populasi tumbuhan. Lalu ada pengertian epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang bahas penyebaran penyakit, ilmu tentang penyakit dalam populasi. Next. Selanjutnya ada penyebaran patogen. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif dapat terjadi apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara aktif dengan sendirinya. Misalnya jamur kayu membentuk hifa yang panjangnya beberapa meter sehingga dapat mencapai inang lainnya. Selanjutnya ada penyebaran aktif. Beberapa mekanisme penyebaran aktif yaitu yang pertama mekanisme pistol air. Mekanisme ini umum terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Asklusnya akan membengkak menjelang matang dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora-sporanya ke atas. Selanjutnya mekanisme pemotongan. Sel ujung atas dari sporofora tiba-tiba terpotong sebagai sporanya sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Beberapa spesies dari jamur Picomycetes memiliki mekanisme seperti ini. Demikian juga Esiospora dari patogen-patogen karat. Penyebaran patogen. Penyebaran pasif dapat dilakukan dengan perantaraan angin, air, binatang, serangga, alat-alat pertanian, dan juga manusia. Yang biasanya diangkut dengan perantaraan media tersebut adalah spora-spora jamur patogen. Memencarnya spora-spora dengan perantaraan apapun selalu didahului dengan take off, kemudian terbang selama di perjalanan dan akhirnya mendarat di suatu tempat. Penyebaran pasif. Beberapa mekanisme penyebaran pasif yaitu terhembus angin, terjadi pada jamur patogen yang menghasilkan spora-spora kering. Letak sporanya akan agak menonjol di atas permukaan hingga arus angin yang turbulen dapat menghembuskan spora-sporanya. Misalnya Conidiospora helminthosoporium maedis. Yang kedua ada gerakan higroskopis dari Conidiofora. Menyebabkan terlepasnya spora. Gerakan tersebut dimungkinkan dengan adanya perubahan kelembaban atmosfer di sekitarnya yang sering terjadi pada pagi hari. Udara yang mengandung kabut menabrak spora-spora tinggi yang dapat menyebabkan spora terlepas dari conidiofornya. Misalnya spora-spora jamur Botrytis spp. Yang selanjutnya yaitu daur besar penyakit tumbuhan. Apabila patogen masuk ke suatu daerah yang baru, dapat berkembang dengan cepat dan dapat menjadi epidemik yang berat. Demikian pula apabila terbentuk uras patogen baru yang virulen. Demikian juga adanya kultivar rentan yang ditanam secara luas. Jika jenis tanaman ini tidak musnah, penyakit akan berkurang dan seterusnya menjadi penyakit endemis. Jika ada faktor luar yang membantu, akan menyebabkan terjadinya epidemik, yaitu meningkatnya populasi penyakit dengan hebat pada waktu dan wilayah tertentu dalam satu populasi tumbuhan. Epidemi terjadi pada tempat, ruang, atau wilayah tertentu, jadi tidak merata. Rangkaian kejadian tersebut disebut sebagai daur besar penyakit. Lalu menurunnya epidemi dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu berkurangnya populasi tumbuhan yang rentan. Yang kedua yaitu terjadinya populasi tumbuhan yang tahan. Yang ketiga yaitu adanya usaha pengendalian penyakit. Dan yang terakhir yaitu pengendalian secara alamiah. Ini adalah grafik daur besar penyakit tumbuhan. Yang pada awalnya sedikit lalu pada masa epidemik mencapai puncak kerusakan yang sangat besar. Lalu
masuk ke masa endemik, kerusakannya menurun lagi, lalu mengalami ledakan sekunder, yaitu kerusakannya naik lagi. Selanjutnya, terjadinya epidemi dan peramalannya. Epidemiologi penyakit tanaman berarti ilmu yang mempelajari penyakit yang banyak berkembang pada populasi tanaman atau mempelajari penyakit tanaman yang mungkin berkembang menjadi mewabah. Sama seperti penyakit manusia dan hewan, penyakit tanaman terjadi karena patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Epidemiologi penyakit tanaman sering dilihat dari pendekatan multidisiplin yang membutuhkan biologi, statistik, agronomi, dan ekologi perspektif. Penyakit epidemi terjadi karena interaksi yang tepat pada waktunya dari unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya penyakit tanaman. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu tanaman inang yang rentan, patogen yang virulen atau ganas, kondisi lingkungan yang menguntungkan interaksi. Peramalan epidemi penyakit tanaman, perakiraan penyakit. Jika datangnya epidemi dapat diperkirakan atau diramal dan diprediksi dengan jangka waktu yang cukup untuk melakukan usaha pencegahan, kerugian-kerugian besar akan dapat dihindarkan. Namun demikian, kebanyakan epidemi terutama ditentukan oleh faktor-faktor cuaca yang sukar diperkirakan dan hanya sedikit penyakit yang sudah diketahui faktor penentunya. Untuk menyusun cara perakiraan, perlu diketahui stadium mana dari daur penyakit yang memegang peranan penting bagi penyakit selanjutnya, dan keadaan luar yang bagaimana yang sangat mempengaruhi stadium ini. Dalam memperakirakan penyakit tanaman yang sedang berkembang, mereka harus mengerti beberapa sifat patogen tertentu, inang, dan lingkungannya. Rumus epidemiologi. Penyakit berbunga sederhana atau simple interest disease, perkembangan penyakit lambat. Rumusnya XT sama dengan X0 dikali 1 plus RT. Penyakit berbunga majemuk, compound interest disease, perkembangan penyakit cepat. Rumusnya XT sama dengan X0 dikali E dikali R dikali T, di mana X0 ini yaitu inokulum awal atau jumlah tanaman sakit awal. XT sama dengan inokulum akhir atau jumlah tanaman sakit akhir. E adalah konstanta, R laju infeksi atau jumlah tanaman sakit persatuan waktu, dan T jangka waktu berlangsungnya epidemi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.